Shalom Bapak Ibu Saudara, semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat. Di hari baru hari Rabu 4 Agustus 2021. Seperti biasa dari Bukit Sion, Makale kami akan menyampaikan firman Tuhan mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja dari Ulangan pasal 8. Dan sebelum kita membacanya, saya mengajak kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah kami, Engkau Allah yang memelihara, mengasihi, menyayangi kami. Kami ciptaan-Mu dan Engkau pencipta kami. Terima kasih banyak untuk hari baru hari ini, terima kasih untuk pengampunan dosa, terima kasih untuk keselamatan yang terjamin bagi kami yang percaya. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memelihara, melindungi kami, mengajari kami, mengoreksi, membimbing kami untuk memahami firman Tuhan, agar kami makin memuliakan Tuhan di kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 8 ayat 1-20. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allah membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu.
Amin. Bapak Ibu Saudara, dari renungan ini saya beri judul, Tidak Taat Tetapi Tetap Dikasihani. Tidak taat tetapi tetap dikasihani. Bapak Ibu Saudara, kalau atasan menuntut bawahan taat, maka atasan pasti senang. Kalau bawahannya taat. Tetapi kalau bawahan tidak taat, mungkin dia bisa menggeser, memindahkan, memecat, dan sebagainya. Tetapi kalau si orang anak tidak taat kepada orang tuanya tetap mengasihaninya, walaupun tentu saja sangat berharap bahwa anaknya taat. Cinta kasihnya akan jauh lebih besar, akan makin berlipat-lipat jika anaknya taat dibandingkan jika anaknya tidak taat. Seperti itulah Tuhan sebenarnya. Bacaan kita ini adalah apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yakni Musa. Firman yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel ketika mereka sudah mendekat masuk tanah Kanaan. 40 tahun mereka sudah berjalan di padang gurun dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan Musa mengingatkan mereka lagi untuk mereka taat kepada Tuhan. Di ayat 1 dan 8, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Harus kamu lakukan. Perintah yang Musa sampaikan, perintah Tuhan yang Musa sampaikan, haruslah dilakukan dengan setia. Ayat 8, diulang lagi ayat 6, mohon maaf. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan. Tuhan menuntut ketaatan. Tuhan menuntut ketaatan kepada umatnya. Walaupun dalam perjalanan di padang gurun banyak kali umat tidak taat. Banyak kali umat tidak taat. Tapi Tuhan tetap memberi kesempatan. Tuhan tetap mengasihani mereka. Tuhan tetap memberi kesempatan. Tuhan panjang sabar membentuk mereka. Jadi ia tetap mengasihani. Walaupun tentu saja, tadi saya sudah contohkan, kasih Tuhan tidak terlalu dialami, dinikmati, karena ketidaktaatan mereka. Walaupun berkat Tuhan sudah melimpah bagi mereka, walaupun Tuhan sudah menyelamatkan mereka dari perbudakan di tanah Mesir, berkat Tuhan sudah melimpah. Ketika berkat Tuhan sudah melimpah, maka Tuhan menuntut ketaatan karena Tuhan sudah memberikan lebih dahulu. Tuhan menuntut ketaatan, tetapi ketika mereka tetap tidak taat, Tuhan tetap mengasihani. Tetapi kasih Tuhan itu tidak terlalu mereka alami karena ketidaktaatan mereka. Tapi Tuhan sabar. Tuhan memberi waktu kepada mereka untuk taat. Jika sampai pada akhirnya mereka tidak taat, maka melalui Musa Tuhan menyampaikan, kamu pasti binasa. Ayat 19. Kamu pasti binasa seperti bangsa-bangsa yang binasakan Tuhan, pasti. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya tak ada satupun manusia yang taat 100%. Tokoh-tokoh dalam Alkitab pun demikian. Abraham pernah tidak taat, Musa pernah tidak taat, Daud pernah tidak taat, Petrus di Perjanjian Baru pernah tidak taat, Paulus pernah tidak taat. Siapa yang taat sepenuhnya? Siapa yang taat dalam kesempurnaan? Hanya Yesus yang taat dalam kesempurnaan. Dia taat kepada Bapaknya dari awal sampai akhir, sampai harus mati di kayu salib. Hanya dialah yang taat. Manusia, kita manusia lemah. Manusia tidak berdaya. Kadang taat tapi kadang tidak. Hanya Yesus yang taat. Sampai dia harus menderita, ditolak dan sebagainya. Karena itu hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, bukan tokoh-tokoh yang lain. Abraham bukan, Musa bukan, Daud sehebat apapun bukan, Petrus, Paulus sehebat apapun Paulus, dia bukanlah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka adalah utusan-utusan Tuhan yang dalam banyak hal punya kelebihan, tapi juga kadang tidak taat. Maka sekali lagi hanya Yesuslah yang taat.
maka dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar dari orang Israel, juga dari Yesus. Mari taat pada perintah Tuhan. Karena berkatnya sudah banyak. Dan ia mau melimpahkan berkatnya kepada kita, kepada manusia. Ia mau melimpahkan. Di ayat 9, sebenarnya dia katakan kepada orang Israel, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Mereka tidak akan kekurangan. Tuhan rindu melimpahkan berkat kepada mereka, kepada orang Israel dan juga kepada kita. Tuhan rindu melimpahkan. Kalau kita taat kepada Dia yang memberi berkat. Tetapi jika kita tidak taat, berkatnya tetap ada, berkatnya tetap ada. Tetapi tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Tuhan mau memberi lebih banyak. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari belajar taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk mengasihi sesama, perintah Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus, memberitakan kabar sukacita. Jika kita tidak taat, maka Ia sabar memberi waktu bagi kita sampai waktu tertentu. Kalau sampai waktu tertentu dan kita tetap tidak taat, maka penyesalan yang akan terjadi. Penyesalan yang akan terjadi. Tuhan memang tetap mengasihi, tapi tidak seperti yang Ia mau berikan. Ia mau lebih banyak untuk kita nikmati, asal kita taat kepadanya. Keselamatan itu anugerah. Keselamatan dalam Kristus itu anugerah, hadiah terbesar dari Tuhan. Tetapi selain itu, Tuhan mau memberi berkat-berkat yang lebih banyak, berkat-berkat jasmani, berkat rohani yang lebih daripada keselamatan itu. Mari belajar taat kepadanya dalam sisa hidup kita. Belajarlah taat pada perintah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Engkau Allah yang memelihara menciptakan kami. Sudah melimpahi kami dengan berkat. Kami berdosa, tapi Tuhan Yesus telah mati di kayu salib agar kami tidak binasa oleh dosa-dosa kami. Maka dalam iman kami memperoleh kepastian kehidupan kekal. Tetapi juga Tuhan rindu memberi berkat yang lain bagi kami. Dan karena itu biarlah berkat-berkat yang lain itu kami terima melalui ketaatan kami. Berkat melalui harta benda, berkat melalui kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat yang lain. Lindungi negara kami, bangsa kami, berkati pemerintah kami, seluruh tenaga kesehatan, semua orang yang berjuang untuk penanganan COVID. Tuhan tolong mereka semua, bahkan juga kami. Semua mengambil bagian, semua menjaga protokol kesehatan. Berkati sama kami yang sakit, kuatkan iman mereka, makin percaya kepadamu. Hati mereka tetap gembira, sukacita. Berkati sesama kami yang berduka cita, hiburkan mereka semua satu persatu. Tolong mereka yang berkekurangan, yang kelaparan, yang dilanda musibah, dan ajar kami mengasihi mereka. Dan Tuhan Allah, Engkau mengenal kami masing-masing dalam rencana kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami, anak-anak kami, keluarga kami, orang tua, saudara. Tolonglah kami semua, agar kami dari hari ke hari makin dibentuk untuk makin mengasihi Tuhan, makin memuliakan Tuhan di seluruh hidup kami. Hidup karunia Tuhan. Ini doa kami. Kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini, hari Rabu 4 Agustus 2021. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Tetap protokol kesehatan, kenakan masker medis dan masker kain, tetap jaga jarak, tetap jaga untuk tidak keluar rumah untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Tuhan memberkati kita semua.